Halo, selamat datang di channel YouTube Newjet Digital. Hari ini kita akan membahas em, cutting tanpa mat atau tanpa cutting mat. Nah, untuk cutting tanpa mat ini kita ada dua option untuk Cameo ya. Yang pertama adalah namanya kiss cut. Kiss cut itu untuk bahan-bahan yang ada backingnya. Contohnya adalah stiker vinil, em, transfer paper, polyflag, dan lain-lain. Nah, maksudnya ada kertas backing itu kita ada bahan di atasnya dan ada kertas pelapis di belakangnya atau plastik pelapis di belakangnya. Nah, untuk kiss cut ini kita bisa potong dengan mat atau tanpa cutting mat. Kalau tanpa cutting mat artinya kita harus mengukur lebar bahan kita dan disesuaikan dengan roller pada Cameo. Nah, ini adalah contoh settingan tanpa mat, yaitu caranya kita pilih mesinnya. Untuk saat ini saya menggunakan mesin Cameo Plus. Yang kedua adalah di bagian cutting mat ini kita pilihnya non, seperti ini. Nah, media size saya menggunakan ukuran A4 seperti ini. Nah, ini ukurannya 21 kali 29,7. Nah, setelah itu kita ke tab send. Nah, di sini kita bisa pilih untuk bahan-bahannya itu bisa pilih misalnya heat transfer, tergantung bahan yang kita pakai. Nah, ini ada AutoCAD, KissCut. Nah, pastikan untuk pengaturan pisaunya itu dicocokkan dengan bahan yang akan kita pakai. Misalnya kalau kita menggunakan polyflag, biasanya itu settingannya adalah dengan menggunakan pisau 2 untuk KissCut ya, menggunakan pisau 2. Terus, nih saya kasih contoh ya. Ini saya ada bahan yang udah saya buat. Nah, misalnya kita menggunakan polyflag Korea. Nah, ini saya menggunakan pisau 2. Force-nya itu di 15. Speed-nya tergantung dengan desain yang kita buat. Semakin rumit desainnya, speed-nya kita turunin. Semakin tidak rumit atau simple, speed-nya bisa kita naikin. Nah, passes ini adalah berapa kali potong. Jadi kita bisa mengatur siluet cameo atau siluet potret atau cameo plus untuk memotong berapa kali dalam satu kali jalan. Oke, nah ini untuk kiss cut. Kemudian yang kedua itu, untuk kiss cut ada satu lagi yang harus kita perhatikan adalah saat kita menyetel pisau, pastikan pisau itu tidak menembus bahan backing. Jadi pisau kita setting hanya untuk memotong bahannya aja, tidak memotong kertas backingnya. Seperti itu. Nah, untuk cutting tanpa mat selanjutnya adalah namanya pop out cut. Nah, pop out cut ini hanya disediakan atau hanya bisa digunakan untuk Cameo 4 ke atas, yaitu Cameo 4, Cameo 4 Plus, dan Cameo yang akan datang adalah Cameo Pro. Oke, kali ini kita akan mencoba membuat settingan untuk pop out. Oke, pertama kita pilih mesinnya dulu, Cameo Plus. Cutting mat-nya kita pilih non, ya. Media size-nya A4. Ini adalah gambar yang saya download dari Google. Kita besarkan. Oke, nah kemudian kita akan trace gambar-gambar ini. Saya akan memilih dua desain aja yang simple. Karena kalau untuk pop out cut itu untuk memotong yang kecil-kecil seperti ini itu tidak bisa ya. Terus untuk bagian-bagian tajam seperti ini hasilnya akan kurang bagus. Jadi nanti setelah kita trace akan kita edit sedikit. Saya akan memilih desain yang ini. Oke, kemudian kita trace. Terus satu lagi adalah desain yang ini. Select trace area, kita blok areanya, terus kita trace. Oke, yang lain saya hapus aja. Oke, jadi saya menggunakan dua desain ini. Nah, yang satu desainnya agak bulat, yang satu agak berbentuk seperti ini. Yang selanjutnya kan kita edit ya. Pertama kita pilih gambarnya, terus kita pilih edit points. Kita klik, terus kita akan menghilangkan si antena ini dan membuat garis di sekitar sini, ini yang tajam, yang ini, dan yang di bagian ekornya itu menjadi lebih lengkung atau lebih halus. Oke, kita besarkan.
Terus kita klik satu titiknya, kita delete. Kita delete saja garis titik-titik yang tidak kita butuhkan. Oke, seperti ini. Bisa juga kita menekan tombol Shift, kemudian kita blok garis yang tidak kita butuhkan. Contohnya seperti ini ya, kita delete. Oke, nah hasilnya dia akan membentuk garis lurus seperti ini, tanpa antena dan kepala lagi. Ini kita akan buat sedikit melengkung, nah agar hasil potongannya lebih bagus. Oke, selanjutnya kita ke bagian sayapnya ya. Sayapnya juga perlu kita edit. Nah, kita besarkan lagi. Ini kita ke edit point, kemudian kita hapus bagian sudutnya. Oke, nah di sini kita bisa geser ya, seperti ini. Ini kita bisa turunin sedikit. Oke, nah kita bisa buat dia tidak terlalu tajam, biar nanti hasilnya lebih bagus. Seperti ini kira-kira ya. Oke, nah selanjutnya di sayap yang sebelahnya lagi. Ini juga kita edit. Ini saya tutup dulu ya window trace-nya. Kemudian kita hapus yang ini. Ini kita geser sedikit. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kita cocokkan lagi ya dengan sayap sebelahnya. Oke. Oke, coba kita lihat apakah hasilnya sudah sama. Oke. Oke, nah sekarang kita ke bagian ekornya. Ini juga harus kita kurangin ya titiknya agar hasil potongannya lebih bagus. Seperti ini, kita naikkan sedikit, kita bikin lengkung. Oke. Kemudian kupu-kupu satu lagi, kita juga hilangkan antenanya. Tekan Shift, blok area yang mau kita hilangkan, kita delete. Tekan Shift lagi, kita blok titik yang mau kita hilangkan, tekan delete. Seperti itu. Oke. Saya hapus lagi titiknya, saya buat agak melengkung. Oke. Sekarang kita ke bagian sayap. Nah, ini kita bisa geser sedikit, yang ini kita hapus. Oke, dia langsung membentuk garis melengkung. Oke, sayap berikutnya. Cara kerjanya sama, ini kita geser sedikit, kita hapus titik yang ini. Nah, dia langsung membentuk garis lengkung ya. Oke. Seperti itu, kita cek lagi apakah sama. Oke, kurang lebih udah sama. Sekarang kita ke bagian ekor, ini juga harus kita hilangkan. Oke, perlu diketahui untuk pop-up cut ini, sebaiknya tidak membuat bentuk-bentuk tajam, karena akan menghasilkan hasil potongan yang tidak maksimal. Oke, seperti ini cukup.
Oh, ini agak masih kurang bagus ya di daerah sini. Oke, kita atur lagi. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kupu-kupunya sudah kita buat. Sekarang kita tinggal susun aja. Satu lembar kita mau berapa banyak kupu-kupu yang kita buat. Ini saya mau buat beberapa ukurannya. Saya blok, saya copy, saya paste. Ini saya besarkan. Jadi nanti kita akan melihat hasil potongan untuk berbagai ukuran si kupu-kupu ini. Oke, dari kecil, sedang, sampai besar. Seperti ini. Kita buat kira-kira 6 buah kupu-kupu. Oke, kemudian kita kalau desainnya udah selesai, ukuran yang udah kita buat, kita ke tab send. Nah, ini saya udah buat satu buah material baru. Saya buat sendiri ya. Di sini cardstock 260 GSM karena saya menggunakan art karton tebalnya 260 GSM. Nanti akan saya potong menggunakan mesin cutting Cameo Plus dengan auto blade. Oke. Ini saya pilih. Nah, ini saya udah buat auto pop up cut. Ini adalah auto blade pilihannya sudah terdeteksi. Ini saya menggunakan pisau 6, force-nya 25, speed-nya saya buat hanya 2. Kemudian passesnya 4. Nah, kenapa saya membuat passesnya sampai 4 kali? Sebelumnya saya udah mencoba dengan pisau 6, saya buat pasnya coba saya cek ya, pasnya 3 kali. Menggunakan force-nya 30 itu hasilnya kurang bagus dibanding dengan kalau kita menggunakan force yang lebih ringan, 25 dengan 4 kali pas. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Oke, untuk bahan tebal, kita disarankan untuk tidak menggunakan 1 kali pas dengan pisau yang dalam atau force yang tinggi. Pertama, karena bahan tebal biasanya lebih kaku. Nah, kalau kita menggunakan settingan pisau yang lebih tinggi, ada kemungkinan pisau ini akan menembus bahan yang kita buat, bahan yang akan kita potong, sehingga akibatnya pisau akan nyangkut dan merusak headnya atau merusak si pisau dan merusak cutting strip. Nah, force-nya juga sama. Kalau kita menggunakan force terlalu tinggi, kita akan memaksa pisau untuk memotong dengan tenaga yang lebih besar. Nah, kalau kita menggunakan beberapa kali pas, potongan pertama itu hanya akan membuat garis patokan. Nah, potongan yang kedua, pas yang kedua, dia akan memotong lebih dalam lagi. Begitu seterusnya. Oke. Nah, saya akan menunjukkan cara saya membuat si material ini. Saya buat yang baru ya, kita ke sini, add new material type, kita klik. Kemudian kita di new material, kita double klik. Nah, kita bisa membuat namanya, misalnya saya membuat cardstock baru. Oke, kemudian di sini carriage one. Di sini kita bisa pilih mau cuttingannya apa. Nah, di sini actionnya adalah cut. Kita pilih di sini bisa add craft cut action, add score action, add sketch action, add emboss action, add stipple action, add edge action. Oke. Di sini kita pilihannya ada card. Oke, carriage one. Nah, di sini kalau kita udah pilih carriage one, kita klik di sini. Nah, dia akan muncul pop out cut action karena kita di sini memilih pilihannya card. Kita klik di sini, pop out. Oke. Nah, di sini bisa kita setting force-nya mau berapa. Tadi kita setnya force di 25, kita isi aja 25. Oke. Kemudian score force-nya saya pakai 15. Oke. Speed-nya nanti bisa kita atur tergantung desain yang kita buat. Nah, passesnya itu saya buat 4 kali. Ini pisaunya ya.
blade depth itu ke ujung pisau yang kita setting, saya pilih 6. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal save. Nah, kita tutup. Kemudian kalau kita ke sini, materialnya, kita ke paling bawah. Ini ada baru nih, cardstock baru yang baru kita buat. Nah, dia akan langsung atur di sini. Kita bisa lihat nih, speednya 5. Kalau saya pakai cardstock yang sebelumnya saya buat, kita bisa lihat nih, dia speednya 2. Begitu cara membuat material baru ya. Nah, kalau sudah, ini desain sudah kita buat, material sudah kita buat, sudah kita pilih. Ini kita cek ulang ya. Cardstock 260 GSM, auto pop out cut. Ini menggunakan auto blade yang sudah saya pasang di mesin. Nah, ini actionnya adalah pop out cut yang merah ini. Kemudian kita pilih pisaunya sudah 6, force-nya di 25, passage-nya 4, speed-nya 2. Nah, speed ini bisa kita ubah-ubah, kita klik aja di sini. Bisa mau speed berapa, tergantung desain. Saya pakai speed 2 aja. Kemudian, kalau misalnya kita ubah, kita bisa save juga di sini. Kalau kita mau save perubahan yang kita buat. Ini saya tetap pakai 2. Oke. Nah, kemudian saya tinggal load media, dan saya klik send. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara Cameo 4 Plus memotong pop-up cut. Oke, kita lanjutkan dengan memotong hasil desain kita tadi dengan siluet Cameo Plus. Nah, sebelumnya saya mau menunjukkan hasil tes cutting saya. Nah, ini adalah hasil tes dengan beberapa settingan. Yang ini dengan pisau 6, terus dengan force 25, cut 2 kali. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, pada saat saya membuat cuttingan yang ini, bagian sayap yang tajam yang tadi kita edit itu belum saya edit. Jadi masih berbentuk sudut yang tajam. Nah, begitu juga dengan bagian bawahnya. Ini bisa dilihat hasilnya tidak begitu bagus. Nah, ini yang hasilnya udah cukup lumayan ya. Ini dengan setting terakhir force 25, pisau 6, force 25 dengan 4 kali pas, kecepatannya 2. Nah, ini yang saya katakan kalau kita menggunakan force yang terlalu tinggi, hasilnya akan seperti ini. Ini saya menggunakan force 30, pasnya 3 kali, kecepatannya 2, speednya 2. Lihat, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini juga berbeda dengan kalau kita pakai force yang lebih rendah, tapi pasnya kita perbanyak seperti ini. Oke, nah kita lanjutkan. Ini saya akan menggeser roller barnya Cameo Plus ke A4. Saya turunkan dulu ini penguncinya. Terus di rollernya itu kita lihat ini ada gambar gembok, kita tekan. Terus kita geser sampai ke ukuran A4 seperti ini. Kemudian kita kunci lagi. Terus kita masukkan bahan art karton yang mau kita cut seperti ini. Kemudian kita tekan, panah masuk. Oke, art karton kita udah siap. Kita lanjutkan dengan menekan tombol send pada Silhouette Studio kita. Nah, pisau auto blade-nya mulai bekerja, mencari settingan pisau yang sudah kita buat. Nah, kita lihat, kita akan memotong 6 buah gambar kupu-kupu pada art karton kita yang tebalnya 260 GSM. Nah, settingan yang tadi kita buat adalah pisau 6, force-nya 25, speed-nya 2, passage-nya 4. Jadi kita akan memotong 4 kali pada setiap gambar kupu-kupu kita. Nah, satu gambar sudah selesai dipotong. Kita akan lihat hasilnya nanti. Ini adalah beberapa hasil potongan yang tadi saya udah coba sebelumnya ya.
Nah, bisa kita bandingkan sebentar. Nah, bisa kita lihat ini. Yang ini adalah gambar kupu-kupu yang sudutnya masih agak tajam, hasilnya seperti ini. Sedangkan yang ini adalah sudut yang sudah kita edit. Hasilnya lebih rapi dibanding yang sebelumnya. Oke, sudah ke gambar yang ketiga ya. Siluet Cameo Plus memiliki kemampuan yang sama dengan siluet Cameo 4 dan bisa juga dipasang dengan pisau-pisau spesial untuk Cameo 4, misalnya craft blade 3 mili, kemudian dengan rotary blade dan punch tool. Siluet Cameo Plus juga bisa menggunakan pisau-pisau seri Cameo sebelumnya, misalnya pisau ratchet blade, pisau auto blade Cameo 3, pisau deep cut, atau pisau premium dari Siluet. Dengan menggunakan blade adaptor yang warna hitam, bisa juga menggunakan sketch pen dengan menggunakan blade adaptor untuk pen. Nah, bisa juga digunakan untuk pisau-pisau kompatibel yang kami jual. Nah, ini kita sudah memotong gambar kupu-kupu yang keempat ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah pemotongan pop out tanpa cutting mat. Nah, fitur pop out ini hanya bisa dilakukan oleh mesin Cameo 4 ke atas, yaitu Cameo 4 dan Cameo 4 Plus, dan yang mendatang adalah Cameo Pro. Bisa kita lihat ini siluet Cameo Plus, lebar area cuttingnya itu sampai di sini, yaitu sampai dengan 37 cm. Nah, bisa digunakan untuk teman-teman yang membutuhkan area cutting lebih lebar daripada Cameo, karena Cameo hanya memiliki area cutting 30,5 cm aja. Oke, kita sudah memasuki gambar yang ke-6 ya. Fitur pop out ini istimewa karena untuk cameo sebelumnya, yaitu Cameo 1, 2, 3, Portrait 1 dan 2, kita tidak bisa menggunakan fitur cutting tanpa mat dengan bahan yang tidak ada kertas backing atau plastik backingnya. Nah, fitur ini tidak bisa digunakan untuk Cameo yang di bawah Cameo 4. Oke, ini udah selesai ya. Coba kita keluarkan dan kita lihat hasilnya. Ini bisa kita lihat sudah dipotong. Nah, kita tinggal menekan hasil cuttingnya aja seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, cukup rapi. Yang selanjutnya yang modelnya lebih banyak variasi. Nah, seperti ini. Cukup rapi, hanya perlu dirapikan sedikit di sini. Nah, seperti ini. Oke, coba kita lihat yang ukurannya lebih besar. Ini pop out. Oke, demikian tutorial membuat cutting pop out pada Cameo 4 dan Cameo 4 Plus. Terima kasih.